Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam, salah satu mata kuliah di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan biografi dari salah satu ilmuwan muslim hebat pada dinasti Umayyah, yakni Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau yang kita kenal adalah Abul Qasis. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota, yakni Bukhari, Iis Sartika, Nopi Ristiani, Siti Halimatus Sadiah, dan Syefina Nur Salsabila. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi di barat dikenal dengan nama Abul Qasis atau Zahravius. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi. Lahir pada tahun 326 Hijriah atau 936 Masehi di kota Az-Zahra yang letaknya di sekitar Cordova. Beliau lahir pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah di Andalusia. Ia sering dipanggil dengan nama Az-Zahrawi. Hal ini dikarenakan tempat kelahirannya di kota Az-Zahra. Nenek moyangnya berasal dari suku Ansor dari Al-Madinah Al-Munawwarah yang datang dari Jazirah Arab dengan tentara muslim yang ditaklukkan dan pada saat itu tinggal di Spanyol. Az-Zahrawi juga dikenal dengan sebutan Abu Al-Zahrah karena ia pandai dan mahir dalam ilmu bedah, terutama di kalangan orang-orang Arab dan Eropa. Pada waktu yang bersamaan, ia juga dikenal dengan nama Al-Andalusi karena ia lahir di Andalus yang saat ini bernama Spanyol. Pada masa kepemimpinan Khalifah kedua Al-Hakam Al-Muntashir bin Abdirrahman An-Nasir, perkembangan kota Cordova sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan. Pada periode zaman keemasan peradaban Islam di Andalusia, Al-Zahrawi sangat terkenal setelah kontribusinya terhadap kemajuan pembedahan. Sejak saat itu, Al-Zahrawi dikenal sebagai bapak ahli bedah. Dalam kehidupannya, lebih banyak digunakan untuk merawat korban perang dan kecelakaan pada masa kepemimpinan Al-Hakam. Al-Zahrawi disebut sebagai cahaya kegelapan di abad pertengahan Eropa. Hal ini karena kontribusinya dalam ilmu bedah dan penemuan alat-alat bedah yang luar biasa. Nama Al-Zahrawi sangat dikenal di benua Eropa, terutama ketika bukunya At-Tasrif Liman Ajiza Anit Talif terbit sekaligus menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran. Sebagian ahli sejarah dan ilmuwan berpendapat bahwa Al-Zahrawi wafat pada tahun 404 Hijriah dan sebagian ulama ada yang berpendapat juga pada tahun 427 Hijriah. Karya dan penemuan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Pada masanya, Al-Zahrawi sering dikenal sebagai pencetus ilmu pengenalan penyakit dan cara penyembuhan penyakit telinga. Beliau juga dikenal sebagai pencetus pengembangan ilmu penyakit kulit. Selain itu, beliau adalah orang yang pertama kali melakukan pembedahan telinga dengan cara memperhatikan secara teliti mengenai anatomi saraf-saraf halus, otot-otot, dan pembuluh darah. 1. Karya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Karya beliau yang pertama yaitu A'mar Al-Aqaqir Al-Mufrodah wal Murakkabah, dan karya kedua At-Tasrif Liman Ajiza Anit Talif. Menurut Muhammad Abdurrahman Marhaban dalam sebuah bukunya berjudul Al-Mujaz Fit Tarikhil Ulum Indal Arab mengatakan Al-Zahrawi telah menulis ensiklopedia kedokteran yang sangat besar, terdiri dari 30 jilid. Ketika mulainya berkembang buku tersebut,
para ahli medis dan dokter di belahan Eropa mulai beralih dan menggunakan buku tersebut sebagai bahan rujukan hingga abad ke-1724. Ahli bedah di kawasan Eropa dari Prancis dan Spanyol pun mengatakan Al-Zahrawi memiliki kemampuan untuk merumuskan berbagai macam ilmu pengetahuan mengenai pembedahan pada zamannya. Selain itu, mereka pula mengatakan buku Al-Zahrawi bagian ke-30 yang diterjemahkan ke bahasa Latin merupakan buku yang paling laris dan populer di eranya. Buku ini berada di peringkat teratas di antara buku-buku ilmiah kedokteran dan bedah. Bahkan dikatakan seorang dokter tidak lagi membutuhkan buku lain selain buku milik Al-Zahrawi. Buku ensiklopedia ini terdiri dari 30 jilid dan setiap jilid terdiri dari kumpulan bab dan subbab. Secara garis besar, buku ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama membahas ilmu kedokteran dan anatomi. Bagian yang kedua membahas obat-obatan dan makanan. Dan bagian yang ketiga membahas pembedahan dan operasi. 2. Alat bedah. Selama masa hidupnya, Al-Zahrawi tercatat telah merumuskan 26 peralatan untuk bedah dan membagi menjadi 3 bagian proses pembedahan. Yang pertama yaitu kauterisasi 56 bagian, kedua pembedahan 97 bagian, dan terakhir pembedahan tulang 35 bagian. Az-Zahrawi juga telah menemukan alat untuk memeriksa telinga dan memindahkan benda asing dari tenggorokan. Selain itu, Al-Zahrawi juga meneliti proses persalinan ibu hamil agar bayi yang dilahirkan sehat dan ibunya selamat. Secara umum, berikut alat-alat bedah yang diciptakan oleh Az-Zahrawi. 3. Penemu cara mengobati hemofilia. Al-Zahrawi selain dikenal sebagai sosok dokter dan penulis kitab-kitab ilmiah, ia juga dikenal sebagai dokter yang pertama kali mengetahui cara mengobati penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kelainan genetik pada darah. Penyebabnya karena kekurangan faktor pembukuan darah. Al-Zahrawi adalah orang yang pertama kali menjelaskan secara terperinci hubungan antara kesiapan sebagian anggota badan yang memerlukan transfusi darah dengan faktor keturunan. Pada kenyataannya, ini menunjukkan pada keadaan hemofilia atau kecenderungan faktor hereditas pada transfusi darah. 4. Penemu cara menggunakan alat Al-Kai. Pengobatan dengan Al-Kai adalah mengobati luka dengan besi yang dipanaskan dengan tujuan untuk menghentikan pendarahan. Pengobatan dengan menggunakan Al-Kai sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, Nabi menjadikan pengobatan dengan alat Al-Kai sebagai cara terakhir setelah meminum madu atau berbekam. Penggunaan Al-Kai terkadang dengan api atau dengan alat pemanas. Sedangkan Al-Zahrawi lebih mengutamakan api untuk memanaskannya, karena api merupakan alat pemanas alami yang tidak berlebihan penggunaannya dan tidak membahayakan anggota tubuh yang lain. Sedangkan pengobatan dengan alat pemanas bisa memperluas bekasnya ke anggota tubuh lainnya. Dalam penafsiran sejarah kedokteran tentang pengobatan dengan Al-Kai, dikatakan bahwa pengobatan penyakit dengan alat Al-Kai yang dipanaskan dengan api merupakan metode yang dilakukan sejak masa lampau. Karenanya, orang terdahulu mengira bahwa sebagian penyakit disebabkan oleh hilangnya kelembapan tubuh. Karena itulah pengobatannya dengan menggunakan api yang panas yang kering. 5.
Operasi saluran kemih metode Al-Zahrawi. Air seni yang tidak bisa keluar atau terperangkap di dalam kandung kemih bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti tumbuhnya tumor, kencing batu. Al-Zahrawi adalah orang yang pertama kali menemukan cara mengeluarkan penumpukan zat kapur pada saluran kencing. Batu saluran kencing atau BSK merupakan keadaan patologis karena adanya massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kencing dan dapat menyebabkan nyeri, pendarahan atau infeksi pada saluran kencing. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempermudah terbentuknya BSK, yaitu keturunan, umur, jenis kelamin, kurangnya konsumsi air, tingginya kadar kalsium dalam air minum, diet tinggi protein, oksalat, kalsium, banyak duduk atau kurang aktivitas fisik. Dalam bukunya At-Tasrif Liman Ajiza Anit Talif, dia menasehatkan kepada para ahli bedah agar melakukan bedah dengan cara yang sesuai untuk mengeluarkan tumpukan zat kapur yang telah menjadi batu dan dipecahkannya dengan kempa atau apitan, lalu dikeluarkan sepotong demi sepotong. Dia menemukan cara mengeluarkan tumpukan zat kapur yang telah menjadi batu melalui alat kelamin pada perempuan. 6. Pengembangan cara bedah rongga pernapasan. Buku At-Tasrif Liman Ajiza Anit Talif Al-Zahrawi menjelaskan tentang tercekiknya tenggorokan dan bagaimana cara membedahnya. Berdasarkan pengembangan yang dia lakukan dengan melakukan percobaan kepada kambing dan memantau perkembangannya, maka dia berhasil menggabungkan tulang-tulang rawan pada batang tabung udara secara tepat setelah melakukan bedah hingga sembuh total. Meskipun cara bedah ini telah banyak mengalami perkembangan, akan tetapi semua itu tidak terlepas dari kaidah yang dibuat oleh Az-Zahrawi. Selain itu, Al-Zahrawi juga berhasil mengangkat tumor daging yang tumbuh di hidung dan juga berhasil memotong amandel dari pangkalnya dengan cara operasi. 7. Kontribusi dalam bidang farmasi. Al-Zahrawi dikenal memiliki keistimewaan dan pengalaman yang banyak dalam mencampur dan menggunakan obat-obatan. Hingga kita dapatkan dalam bukunya At-Tasrif Liman Ajiza Anit Talif bahwa pembahasan terbanyak dari 30 artikel yang ada di dalamnya membahas masalah ini. Dalam hal ini, Ibnu Abi Usaybi'ah dalam bukunya Uyun Al-Amba Fit Tabaqat Al-Attiba mengatakan, Az-Zahrawi adalah seorang dokter terkemuka dan memiliki kemampuan dan teknik pengobatan yang baik. Dia berpengalaman dalam meracik obat-obatan, baik yang tunggal maupun yang dicampur. Keunggulan Az-Zahrawi secara ilmiah meliputi dalam bidang farmasi. Az-Zahrawi adalah orang yang pertama kali menggunakan cetakan khusus dalam membuat tablet obat-obatan. Az-Zahrawi juga mahir dalam menyuling air bunga mawar dengan cara yang lebih baik dari semua cara yang ada. Selain itu, Ibnu Abi Baitar memakai nama Abu Al-Qasim Al-Zahrawi sebagai kosakata dalam penyulingan minyak.